Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tantio Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih sudah berkenan mendengarkan YouTube saya. Dan terima kasih juga atas bantuannya untuk men-share karena saya memiliki misi agar banyak orang memahami mengenai autophagy, di mana itu merupakan terobosan terbaru untuk kesehatan mental, fisik, anti-aging, dan juga imunitas tubuh kita. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai virus. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki epidemi udah lebih dari setahun, yaitu dengan COVID-19, yaitu yang berupa virus juga. Nah, sekarang sudah diperdengarkan atau sudah kita baca di mana-mana ada virus tipe baru. Nah, gimana caranya agar kita bisa sehat dan kuat, tidak penuh ketakutan? Nah, di sini saya seperti biasa akan membahas berdasarkan evidence base, bukan katanya. Jadi, yang saya bahas di sini adalah saya ambil dari 2 buah jurnal yang saya dapatkan dari NCBI, di mana di situ NCBI adalah National Center Bioteknologi Information, ya. Jadi semua mengenai apa yang terjadi di dalam tubuh kita selalu dibahas di NCBI. Kali ini saya tidak main-main. Saya akan mengambil 2 tulisan di NCBI langsung sekaligus yang kebetulan berhubungan dengan virus. Oke, saya akan meneruskan, yaitu sebetulnya apa sih virus itu? Virus itu di dalam tubuh kita selalu ada. Tapi virus tidak bisa berkembang biak, tidak bisa memiliki energi karena dia tidak memiliki energi dia sendiri. Dari mana dia mendapatkan energinya? Energi virus itu didapatkan dari inangnya, yaitu tubuh kita sendiri. Jadi selama tubuh kita masih mengkonsumsi hal-hal yang membuat virus ini lojinawi, yaitu membuat virus ini dapat berkembang biak, memberikan energi kepada virus, ya mau nggak mau tubuh kita akan menjadi aman untuk hidupnya si virus. Nah, baru-baru ini ada cerita salah satu user saya yang mengatakan bahwa dia selama 5 hari tidur bersama kakaknya. Nah, kakaknya ini terkena COVID, sedangkan dia tidak. Lalu juga ada lagi cerita yang mengatakan salah satu user dia memiliki banyak komorbid. Saking banyaknya komorbid, makanya dia mengikuti gaya hidup sehat yang diajarkan di LOH 123. Nah, karena dia sudah mengikuti gaya hidup LOH 123 hingga pada saat COVID menghadiri klaster keluarganya, si ibu atau yang memiliki komorbid banyak ini sehat, tapi sayangnya buah hati dan suaminya terkena penyakit. Ya, betul sekali, dia sempat mempertanyakan kepada saya, kok anak dan suami saya terkena COVID? Padahal anak dan suami saya juga sudah konsumsi suplemen yang diajarkan oleh Niken. Betul sekali, ada hal terpenting yang selama ini kita pikir, sudah minum suplemen, udah deh sehat aja nih. Bukan begitu juga caranya, kita harus merubah sel kita. Nah, yuk kita sama-sama ikuti, saya dengarkan setelah berikut ini. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini seperti janji saya akan membahas mengenai jurnal dari NCBI. Ya, yang dibahasnya ini adalah pertama yang berjudul adalah Intermittent Fasting, a possible priming tool for host defense against SARS-CoV-2 infection. Artinya, singkatnya, puasa sebagai pertahanan terhadap COVID. Loh, puasa yang seperti apa? Oke, saya akan membacakan satu lagi jurnal yang berjudul adalah Switching Host Metabolism as an Approach to Dampen COVID Infection. Artinya, kita merubah metabolisme sel dalam tubuh kita sebagai pendekatan untuk mengurangi infeksi terhadap COVID. Jadi, ini bisa dipakai untuk mencegah, salah satu ikhtiar kita untuk mencegah terkena COVID, dan juga untuk yang sudah terkena COVID, gimana caranya supaya virus-virus ini tidak tumbuh kembang. Nah, yang tadi saya sudah sebutkan, kita
selama ini memanjakan virus. Kita tidak sadari apapun yang kita berikan kepada tubuh kita ternyata sebetulnya memanjakan virus. Apa sih yang disebut dengan memanjakan virus? Ya, selama ini tubuh kita ini kita latih menjadi sugar burner. Ya, apapun yang kita asupan dibakar oleh tubuh kita menjadi energi oleh tubuh kita. Sama-sama sepakat kan? Nah, ada 2 jenis pembakaran di dalam tubuh kita, yaitu sugar burner dan fat burner. Jangan salah, jangan dipikir, oh sugar burner saya nggak makan sugar kok, nggak apa-apa deh saya nggak sugar burner, saya fat burner. Nah, ada perbedaannya. Apa sih sugar burner itu dan apakah fat burner itu? Sugar burner adalah jika kita masih mengkonsumsi karbohidrat, sugar ke dalam tubuh kita. Karbohidratnya karbohidrat simpel ya, bukan karbohidrat yang kompleks dari sayur dan buah, tapi karbohidrat simpel. Nah, itu membuat tubuh kita menjadi sugar burner. Lalu yang menjadi sugar burner juga adalah jika kita terus-menerus makan, kita terus-menerus ngemil, itu membuat tubuh kita menjadi sugar burner. Karena apa? Karena sugar burner itu adalah apapun yang kita asupan langsung dibakar oleh tubuh. Itu sugar burner. Nah, jika fat burner, jika berlebih ya, jadi dari sugar burner ini kita misalnya makan 1000 kalori tapi energi yang kita pakai adalah cuma 500 kalori. Sisanya lagi kemana? Itu akan disimpan oleh liver dalam bentuk glycogen. Nah, oleh liver ini akan dikeluarkan pada saat tubuh kita kelaparan. Yaitu salah satunya membuat tubuh kita kelaparan adalah puasa. Nah, itulah pada proses saat tubuh kita mulai membakar glycogen dari liver kita, itu yang disebut dengan fat burner. Nah, jangan langsung buru-buru puasa dulu. Ada jenis puasanya sendiri. Puasanya ada yang disebut dengan dry fasting, ada juga yang disebut dengan water fasting. Yang saya bahas di sini adalah water fasting, di mana tubuh kita tetap mengkonsumsi air, air jahe, green tea, dan juga biasanya ini adalah tambahan-tambahan seperti suplemen, seperti obat-obatan dari dokter, dan juga air lemon ya. Ini disebut oleh water fasting, tapi yang dirty water fasting ya. Jadi kita tetap mengkonsumsi itu semua kecuali tentunya yang mengandung kalori ya. Nah, inilah saat ini itu terjadi tubuh kita menjadi fat burner. Jadi dalam suatu jurnalnya yang kebetulan saya baca tadi, yang nomor 2 adalah kita merubah tubuh kita metabolismenya dari sugar burner menjadi fat burner. Nah, sudahkah kita melakukan itu atau kita masih buru-buru cari cemilan karena pusing mendengarkan YouTube saya? Bisa jadi itu berarti masih sugar burner. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, berarti tadi kita sudah mulai membahas bagaimana agar tubuh kita tidak memberikan asupan atau kekuatan kepada virus. Yang pertama adalah sugar burner, dirubah menjadi fat burner. Yang kedua, kita selama ini terdoktrin dengan kata-kata, yuk makan yuk biar kuat, yuk makan yuk biar tubuhnya cepat sehat. Itu sebetulnya doktrin yang sangat-sangat salah. Karena yang sesungguhnya semakin kita banyak makan, semakin kita sugar burner, semakin kita memberi kekuatan kepada si virus. Lalu yang berikutnya lagi adalah bagaimana caranya agar tubuh kita cepat mengadop fat burner. Ada beberapa asupan yang bisa kita konsumsi, yaitu MCT, resveratrol, green tea ya. Yang biasanya saya supaya yang mudah didapatkan yang diusulkan adalah MCT, bukan VCO ya. Kalau VCO dia tuh sebetulnya mengandung MCT di dalamnya juga. Jadi VCO itu adalah 42%-nya mengandung MCT, sisanya lagi mengandung asid lainnya, long fatty acid. Nah, gimana caranya supaya kita menerima manfaat MCT 100%? Jadi kita langsung konsumsi aja MCT. Karena VCO sendiri saat dikonsumsi dia masih mengandung
masih melalui proses dulu di dalam liver. Nah, ini prosesnya ini sehingga mau nggak mau menyebabkan tubuh kita menjadi sugar burner lagi. Jadi secepatnya kita mengonsumsi sesuatu yang sangat singkat diproses oleh enzim tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi fat burner, ya. Nah, jadi kita mengkonsumsi MCT di sini bukan FCO. Lalu juga kalau mau minumnya green tea juga sangat dianjurkan. Nah, gimana caranya berpuasa menurut NCBI ini? Berpuasa COVID yang paling tepat, ya. Ingat, ini puasa COVID, jangan campur adukan dengan puasa Loh 123. Walaupun hampir mirip, tapi ini puasa yang sudah lagi terkena COVID. Nah, caranya setiap pagi minumlah MCT sebanyak paling enggak 20 gram. 20 gram MCT. Ini boleh dalam bentuk kapsul, boleh juga dalam bentuk cairan, tidak ada masalah. Lalu yang berikutnya lagi, selain 20 kapsul untuk sarapan tadi, lalu terus berpuasa, jangan makan cemilan apapun. Minum wajib 3 liter sehari, ya. Jadi MCT minum, tiap lapar minum. Siang MCT lagi sebanyak 20 gram. Ini sangat disebutkan di NCBI. Ya, jadi kita memaksa tubuh kita secepat-cepatnya menjadi fat burner. Syukur alhamdulillah bagi yang sudah pelaku Loh 123 biasanya sudah fat burner. Tapi bagi yang belum Loh 123 ini masih sugar burner, yuk kita percepat dengan MCT. Lalu makan malamnya, nah kita bolehlah mengkonsumsi di sini, kita konsumsi sayur dan buah yang rendah karbohidrat. Jadi jangan lupa selalu Google dulu untuk periksa kalau sayuran ini termasuk high karbo atau low karbo. Cari yang low karbo. Nah, gimana kalau saya ingin mengkonsumsi protein? Boleh, tapi usahakan jangan lebih dari 30-50 gram protein. Jadi boleh makan lemak. Lemak itu biasanya ada di daging-dagingan, di ayam atau di ikan. Boleh, yang paling boleh adalah sayuran dan buah, tapi lagi-lagi ingat yang rendah karbohidrat. Jangan membuat tubuh kita menjadi sugar burner. Lalu habis itu apalagi? Sudah itu saja. Lanjutkan dengan keesokan harinya MCT lagi di pagi hari. Nah, yuk kita adopt semua yang telah ditulis di NCBI ini agar kita menjadi tetap sehat, kuat, dan imunitas kita terjaga. Oke, mungkin ada pertanyaan kepada saya. Jadi, apa itu MCT? Apa manfaat lain dari MCT selain untuk membantu tubuh kita mencapai fat burner secepatnya? MCT sangat banyak kemampuannya. MCT menjadi sumber energi instan. Yang tadi saya sudah sebutkan, MCT itu diserap oleh tubuh atau dipakai oleh tubuh tanpa memerlukan enzim di dalam liver kita. Jadi dia bisa dapat langsung terserap oleh tubuh kita. Yang sangat berbahagia jika menerima MCT ini adalah otak. Jadi penyakit regeneratif pada otak seperti misalnya Alzheimer, epilepsi, atau bahkan autisme ini sangat bermanfaat menggunakan MCT karena dia bisa menggunakan menjadi energi di otak kita. Nah, itu adalah salah satu manfaat MCT. Manfaat lainnya adalah tentu dengan MCT kita punya sensasi kenyang. Hal yang hormon leptin yang membuat kita kelaparan ditekan oleh MCT sehingga kita tidak merasa kelaparan. Jadi bagi yang mulai merasa kelaparan langsung tenggak itu MCT, nggak ada masalah, ya. Lalu selain itu sudah pasti dia adalah antibakteria dan anti jamur. Jadi bagi teman-teman yang sugar burner biasanya memiliki candida yang agak overgrowth. Nah, candida overgrowth ini bisa kita pakai MCT untuk menghalaunya, ya. Jadi candida overgrowth bisa dihadapi oleh MCT. Selain itu juga bakteria-bakteria di dalam tubuh kita. Tentunya bakteria jahat.
Dan berikutnya lagi, dia dapat mengontrol kadar gula dalam darah kita. Jadi bagi yang masih memiliki kadar gula cukup tinggi, bisa digunakan MCT ini untuk alternatif pengobatan. Nah, selain itu juga ini biasanya disukai oleh para wanita, yaitu menurunkan berat badan. Selain menurunkan berat badan, terima kasih sudah mendengarkan YouTube saya kali ini. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.